membangun dari pinggiran, membangun dari pulau-pulau terluar. Perjuangan DPD kalau kita membangun daerah-daerah. Demokrasi berinti pada representasi. Kekuatannya dibangun dari perwakilan suara. Di Indonesia, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga yang hadir merepresentasikan daerah. Ikatnya, yang dimaksud dengan daerah bukanlah pemerintah daerah, melainkan rakyat pemilih dari provinsi yang bersangkutan. Dan memperhatikan keterwakilan wilayah. DPD hadir sebagai salah satu penanda era reformasi, memperkuat pengakuan akan perwakilan daerah yang semula melembaga dalam fraksi utusan daerah. Kami telah menerima 33 nama perwakilan provinsi. Saat ini, DPD menghadapi tantangan penguatan fungsi kelembagaan. Seiring semakin besarnya kesadaran demokrasi masyarakat di daerah yang membutuhkan saluran aspirasi tanpa jaring birokrasi partai politik. Tujuan awal dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai akomodasi dari kepentingan daerah sebagai wujud keterwakilan daerah yang ada di tingkat nasional. Kita melihat kembali apa yang sudah dikerjakan selama ini dalam mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah-daerah. Perlu ada pelibatan secara langsung, terutama dalam pembahasan. Ada dalam dua hal, pembahasan dan pengawasan. Kemudian kemandirian anggaran termasuk yang berkaitan, dana-dana transfer yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Idealnya DPD ada di situ. Keistimewaan utama dari lembaga DPD RI ini adalah kemampuannya menyuarakan kepentingan politik daerah dengan melepaskan diri dari sekat-sekat kepentingan pihak manapun selain hanya demi kemajuan dan kesejahteraan daerah yang kita wakili. Kehadiran lembaga Dewan Perwakilan Daerah sudah seharusnya memiliki peran dan kontribusi penting. Bukan karena hanya lembaga ini termaktub dalam konstitusi, tapi juga sebagai sebuah amanah reformasi. Isu keadilan dan ketimpangan kesejahteraan antar daerah adalah isu vital yang harus dikawal dengan arif bijaksana. Ketimpangan yang terjadi di daerah sama ibu kota mungkinlah jauh nampak ketimpangannya. Nah, bisa dicari lah kalau di pembangunan di daerah sama di ibu kota, bantuannya pasti secara alun tibu kasinan pasti awak tahu lah bantuan wilayah-wilayahnya masing-masing. Jadi sih menurut awak sampai kini kok masih ada lah ketimpangan yang ada di daerah masing-masing. Terjaminnya rasa keadilan di daerah adalah salah satu kunci menjalin keutuhan NKRI. Karenanya, isu pengawasan pelaksanaan otonomi daerah, dana perimbangan, pengelolaan sumber daya alam menjadi penting untuk menjadi perhatian DPD. Pak DPD niku kudune nggih langsung terjun ten masyarakat diluk ningali desa-desa niku pripun, ekonomine pripun, usaha-usaha niku kepripun, wisatane napa-napane ngoten kan ditingkatke, ngoten kan otomatis nek wisata niku meningkat, daerahnya terangkat, ekonomi rakyatnya lumayan rada maju. Boga kaluwihan terkait parpol, jadi bisa murni membawa aspirasi masyarakat. Rakyat bisa salurkan, cuma karena wewenang rakyat sejauh ini masih kurang, kayak keputusan juga ragu tidak bisa lah, pasti agak susah juga, cuma peran rakyat cukup berarti karena rakyat bisa sampaikan langsung, tapi ini kuat lah karena wewenang rakyat tak uli kak.
DPD untuk mengawal aspirasi daerah harus diiringi dengan penguatan kelembagaan. Berbagai kendala yang dihadapi harus dapat diatasi melalui upaya konstitusional. Kami sangat berharap kehadiran lembaga DPD RI dapat menjadi penyalur aspirasi dari pemerintah dan juga rakyat daerah, khususnya kami di Tanah Papua, sehingga ke depan pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan lebih baik. Harapan kami semoga DPD RI ini bujo-bujo bisa mewakili suara kami rakyat di daerah, khususnya di Kalimantan Barat. Kamu rakyat Aceh sangat berharap waki-waki kamu yang di pusat, yang di Jakarta untuk selalu bekerja dengan hati yang tulus. Ada istilah dalam bahasa Aceh, menyogitanyo galak maju harus bersatu bak tak usaha. Harmonisnya relasi pusat dan daerah adalah kunci kuatnya rantai persatuan NKRI. DPD menjalin mata rantai persatuan dengan aktif menyerap aspirasi masyarakat, mendengar dan menjadi bagian dari solusi permasalahan. Balance antara politik DPR secara nasional dan kepentingan daerah sebagai representasi dari daerah. Nah, itulah yang perlu kita kembangkan terus sehingga semua kepentingan daerah bisa terakomodir di dalam DPD untuk diperjuangkan ke tingkat nasional. Negara kuat apabila daerah bisa mengkontribusikan semua kepentingan aspirasinya dan salurannya adalah DPD RI. Semoga DPD RI yang mengemban tanggung jawab terhadap terselenggaranya semangat desentralisasi dan otonomi daerah tetap dapat berkiprah demi kejayaan bangsa dan negara. Saya berharap ke depan DPD semakin mampu berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita dan idealismenya. Sebagai representasi kedaerahan, mampu menjadi perpanjangan tangan dan penyambung lidah rakyat di daerah. Mungkin ke depan tidak hanya sekedar mempertimbangkan, tapi juga ikut terlibat dalam prosesnya. Dan adanya pertemuan tripartit atau pembahasan tripartit antara pemerintah, DPR dan DPD terhadap undang-undang yang menjadi terutama yang menjadi inisiasi dari DPD. Harapan DPD RI ke depan akan terus bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, jajaran pemerintah daerah, dan segenap komponen bangsa. Agar tujuan mulia kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di semua daerah di Indonesia dapat dicapai. DPD akan memperkuat fungsi kelembagaannya. Hal ini tak lepas dari hakikat keberadaan lembaga yang diberikan mandat menyampaikan aspirasi daerah. DPD membawa suara daerah ke pusat, membangun kemakmuran dan kesejahteraan yang dimanfaatkan secara adil. Bersama DPD dari daerah untuk Indonesia.